kabar saya pipit kemani? Justru saya gelisah kalau nggak saya bagi-bagiin. Ini udah gitu. terlalu banyak, jadi memang harus dibagi. Semakin dibagi ini semakin banyak sekali. Jadi ilmunya berkah begitu. Bagilah dengan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari libur hari ini saya mau grebek rumahnya Profesor Mutia, sahabat saya. Ada nggak ya di dalamnya? Kita sana yuk. Jadi katanya lagi panen bonteng, makanya saya kesini minta bonteng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, apa Bu? Bu, uangnya sekali Bu. Bau bonteng Bu. Jadi alhamdulillah saya sengaja dadakan ke sini. Saya bilang kan beliau update bonteng ya dari kemarin tuh kan bikin saya kan dulu Prof, dulu saya tuh dibilangnya Laura Bonteng Prof. Oh gitu? Teman-teman SMP karena doyan banget bonteng. Jadi dulu SMP Promerak, dekat SMP Promerak terus suka lari pagi. Terus itu tuh ada bonteng. Jadi habis lari pagi olahraga tuh saya pasti mau bonteng. Jadi katanya Ira Bonteng atau Laura Bonteng. Karena itu bontengnya tumbuh sendiri loh. Oh, Mereka iya? tinggal lempar, tumbuh. Alhamdulillah. Iya, jadi sebenarnya sih kalau kita mau lempar aja Indonesia subur, jadi tumbuh sendiri. Semua dilempar tumbuh lagi. Kita dulu lemparnya kemana dulu Prof? Bukan hanya singkong loh. Iya. Prof, tapi alhamdulillah ya rumahnya asli banget loh. Jadi sahabat-sahabat yang belum kenal dengan Profesor Mutia. Prof, apa kabar Prof? Baik. Ini teman di rumah loh. Teman ada di rumah. Karena beliau ini sama sih seperti saya 11-12 gitu kan. Waktunya libur ya. Tapi ada yang menarik dengan Profesor Mutia. Sekarang banyak update jalan-jalannya. Menikmati hidup ya Prof? Sebenarnya jalan-jalan itu sambil kerja. Berbeda ya. Jadi sambil jalan minum air. Tapi aku tuh penasaran banget dengan seorang Profesor Mutia yang sibuk, yang waktunya pagi sampai sore sampai kadang malam gitu masih di depan laptop gitu kan, tapi sempet nanam. Nah itu saya makanya ya keren banget. Jadi kita sering bicara tentang multitasking seorang perempuan ya Prof. Prof, boleh sambil jalan ke belakang nggak sih Prof? Saya mau saya nggak mau gerebek rumahnya karena rumahnya bagus banget. Iya. Tapi tadi saya mau dimakan makan. Prof, aku mau lihat taman aja boleh nggak sih Prof ke belakang? Sebenarnya juga bukan taman ya, Cuma kayak tadi ya. hanya bunga-bunga kampung, bunga-bunga hutan. Tapi asli banget loh Prof, serius. Soalnya nggak mau yang apa ya, nggak mau yang Ribet. mahal-mahal karena nggak Oh, sempat mahal. keurus nanti sayang mati. Kayak gelombang Jadi- cinta gitu ya. Ini Tinggal gelombang apa diambil. Prof? Ya Allah, ini mah cuma ngambil dari Gunung Sari, pinggir-pinggir Ayo jalan. lah kita fotonya ya. Ada kita fotonya sama Pak TB ya, lagi di mana? Tempatnya Mas Bowo. Yang Oh, ada di villa nah ini. ini kan keladi biasa nih, yang penting hijau, yang penting asri. Asli banget Prof. Ya, alhamdulillah. Ini tempat burung lah. Jadi burung di sini berkembang biak. Jadi kita nggak usah melihara burung. Karena tiap hari, tiap pagi bisa mendengar suara burung. Oh iya serius. Kayak kita di taman mana gitu. Ayo kita Ini ada buah terus nih, Mbak. apa nih? Buah apa? Jambu. Oh ya. Ini nggak pernah mati. Jadi nggak pernah terus mana masalah pohon? dia ada buahnya. Ya. Ini dulu tempatnya nenek saya loh di Purworejo itu saya suka pakai ini. Di sini ada ya pakai Tapi ini. ini sebenarnya sedekah untuk cicodot. Tahu cicodot? Tahu. Codot. Ini codot. Makanya rumahnya itu dikepret-kepretin sama kotoran codot. Oh, tapi benar loh rumahnya asli banget. Pantesan selalu muncul inspirasi ya, karena rumah itu kan inspirasi jadi harus segar ya. Tukang Ini masak. tempat musola. Boleh musola, boleh kalau ada mahasiswa bimbingan gitu loh. Kita nampar-nampar di sini kalau teman-teman lagi kumpul ngeduren sambil makan nasi biryani. Oh, biryani. Tapi hari ini enggak. Ada ya? Kan nggak janji Iya, kita. ya. Karena kan namanya grebek. Kan namanya grebek, Prof. Untung udah mandi. Oh, iya. Coba kalau belum mandi, saya masih pakai daster gimana? Jadi Aduh, aib. aib. Jadi emang kita udah lama ya pakai janjian tapi nggak pernah ketemu waktunya ya. Saya bisa, Ini Profesor juga nggak karena bisa. ditodong. Karena Ini juga ditodong. karena ditodong. Padahal saya mau pergi. Iya. Ayo jalan lagi. Nah, ini colongnya di mana, Mbak? Ini iya. Colong sawo. Sawo. Itu ada sawahnya tuh. Ada banyak sawo kecil. Nah, kalau ini Bisa ya dimakan? di kebon.
kebon. Itu juga ngambil di kebon. Bisa dimakan nggak? Bisa masuk. Cuman, nah dia matang di pohon. Jadi kalau matang di pohon itu manis banget. Apalagi ya kalau separuh dimakan codot, separuh jatuh saya ambil. Terus manis ya. Jambu, karena jambu ini sama. kalau Jambu dimakan ada. dikit. Iya, separuh dimakan, Aneh ya? separuh dimakan codot, separuh saya makan. Itu paling manis. Karena biasanya codot udah paling tahu yang manis. Manis. Terus tahu nggak makannya depan kaca? Karena kita manis. Maaf ya, aku tuh penasaran di mana sih tempat beliau suka foto pohonnya? Belakang itu kebon, bukan kebon sih, hutan. Terus Artinya nggak sempat mbak di itu ya, Nggak, dilempar masih tumbuh gitu ya. Ini mah hanya tempat pembuangan bekas cucian, jadinya tumbuh cabai, tumbuh apa, Tapi tumbuh tumbuhnya apa. bagus loh. Bahkan hari ini jadi Profesor Mutia ini beliau ini seorang profesor tapi sangat down to earth gitu kan, dan sangat juga seperti saya updater Sama ijak-ijak. icek-icek, tapi kan positif ya. Nah, hari ini beliau ini update tentang bontengnya. 2 hari ini sih sebenarnya cuma ih lucu kayaknya enak dimakan kita Laura Bonteng. Laura Bonteng. Kita belum ya Baru tahu Laura Bonteng. Iya, dulu temen SMP katanya Laura Bonteng. Yuk. Nah, ini tahu nggak Pak daun apa? Orang Aceh wajib punya ini. Sini Orang Aceh. Ini apa sih? Nah, Ini daun kari. Jadi Daun kalau kari untuk masak. Masakan. Kalau bikin Oke. ayam tangkap. Nah, yang terkenal Aceh ini nanti bawa bibitnya. Ini bibitnya udah kemana-mana. Udah sampai ke Jawa Timur. Jadi bikin. Jadi Ini ini kayak daun untuk pewangi apa gimana, kayak Iya. daun jeruk gitu ya? ini kenapa masakan Aceh suka pakai ini? Bikin kari segala macam, apa namanya, daging pakai ini, ayam pakai ini, karena ini ternyata ada zat anti kolesterol. saya Tapi kalau digoreng ini enak banget. Nanti lah ya kita kapan-kapan. Karena kan nggak jadi hari ini. Iya. Say. Nah, ini namanya pohon kari. Jadi monggo teman-teman yang nggak ada, yang pengen masakan Aceh, masakan India, masakan Padang juga kayaknya ada gitu. juga sebagian yang pakai. Pokoknya Pokoknya pakainya sih daun jeruk biasanya. Iya, Tapi belum makanya nggak coba nanti ya. Iya. Enak. Apa namanya pohon apa Mbak? Kari. Pohon kari. Yuk kita lagi yuk. Kari itu temu kunci ya Mbak. Kayaknya nanti kapan-kapan kayaknya tim Pioku kali ya. Nung yang suka makan gitu kan, Nung yang Ya suka Allah, makan. ini hutan banget sih Mbak. Ngapain? Ini temu kunci Mbak ya. Temu kunci ya? Itu kan Buat juga. bikin sayur bening. Oh, Ini gitu. kecombrang. Kecombrang. Oh, ya aku sering dengar kecombrang. Ini pohonnya. Kecombrang bisa dibikin sambal, Iya, sambal benar. kecombrang Iya, kan iya, kalau iya. sini kan. Dipotong-potong Iya. tipis-tipis kemudian campur sama Iya, sambal. kalau di Aceh itu biasanya bunganya itu dimasak dengan ayam, dengan batang pisang sama kulit ayam. Ini sengaja di sana memang biar Iya, selalu jadi masak ya. adem. Tetap kita tadi tahu ya. Sisi lain dari Profesor Mutia nih meskipun sibuk, tapi Ada Pohonnya. lengkuas. Tahu nggak lengkuas? tahu lah di rumah ada nih, di rumah ada. Lengkuas. Aku juga punya kebun kali Mbak, aku juga Ini suka kebun. jahit, suka nanam. Kan di kebun jahit. Nah, Bohong. suka nanam maksudnya. Oh, dan- Ada kebun juga kayak gini, nih ada nih sana. Tapi aku minta itu kali nanti ya. Boleh. Daun kari ya. sama Kayaknya. bibitnya aja sekalian bawa. Terus tahu ini nggak? Ini tekokak untuk itu ya, Sih. untuk Iya, buat alapan masak. Buat atau di bikin apa sambal dicampur. Iya, terus ini Mbak. Tapi nggak ada Kemarin ini gede-gede buahnya, ini baru diambil. Oh, apa nih Mbak? Ini baru nih. Lemon. Oh lemon. Wow. Tuh, jadi sisi lain Profesor. Tapi kadang-kadang emang nanam itu bikin kita misalnya lagi bete atau lagi capek, dengan itu kita nanam itu jadi itu ya, di menyentuh alam gitu. Lagi kalau kita Apa sih? kalau kita kemudian Ke hati itu adem gitu. Tenang sih sebenarnya paling apa ya, paling bikin adem itu kalau sesuatu kita udah kembali ke kampung ya. Jadi suasana ini sebenarnya hutan aku nggak tapi ngurus. keren loh, serius. Aku Maksudnya ngurus. berbagai macam ada. Tapi alhamdulillah kalau masak itu diambil Ada semua ya? semuanya. Oh, gitu? Semua ada Oh, keren. gitu loh. Jadi itu sih yang paling penting. Mungkin kalau keurus tuh ada daun jeruk, ada Pernah ini bening mulu ya? belimbing ulu. Jadi udah ada buahan itu ada trik kecil-kecil. loh, kalau batuk pakai kembang bening mulu digodok. Oh iya. Katanya. Jadi Darah tinggi juga ya. Tapi paling enak buahnya itu dipepes. Dipepes Sama bikin tom yamnya Aceh. Tom yamnya Oh, iya. Aceh itu namanya kuah asam keung. Jadi kira-kira tanggal berapa Pak kita bisa masak berbagai macam sayur sayuran Jangan Aceh. grebek ya. Jangan gerebek tapi di schedule. Nah ini Mbak, ini jahe merah. Jahe merah. Wow. Jahe merah subur banget. Jahe merah. Jahe merah
Jadi pakai pupuk nggak sih? mau bikin enggak pakai pupuk. Jadi ini buat enggak tumbuh sendiri ya. Jadi ini buat bikin pon-pon. Saya nggak pernah, ini tinggal nyongkel aja. Ada kunyit, terus ini lengkuas lagi nih. Ini Subur juga ya? lengkuas lagi, lebih gurih. Terus ini itu loh Mbak. Apa sih namanya? Apa sih? Kunyit putih katanya tinggi. Ada di bawahnya. Iya, oh banyak tuh buahnya tuh pada jendul-jendul. Ini emang Terus sama Profesor Mutia nih. aku sih mau nyoba bonteng aku. Kita mau ke bonteng dulu di mana nih? Bonteng yang tadi dipamerin gitu kan. Ini dong, ini Ada tomat. Nih, Ini sayang tomat. Semangka padahal mah ini tuh dijatuh-jatuhin aja juga buahan. Iya. Apalagi kalau ditanam serius. Dengan begini ya. Iya, jadi sebenarnya Tapi mungkin yang ilmu penting juga kita ada ilmu namanya profesor ya, Profesor Pangat kan ada ilmu ya. ilmu doa aja, minta tolong sama Allah supaya tumbuh itu aja. Dan Nih, tumbuh. alhamdulillah. Ini nggak usah di ini nih. Ini terong lalap tapi belum buahan. Yang ungu, yang kecil. Enggak, yang bulat-bulat itu Ya, yang yang biasa bulat itu. dikeretok. Iya. Terus ini kemangi. Katanya mau aku mau dikasih lo kemangi katanya. Kemangi nanti kita foto. Aku taruh dulu. Ini kemangi. Kemangi ini wangi banget. Wangi banget. Nah, jadi kalau sudah hitam-hitam begini, silakan dibawa, saya lempar. Insya Allah 2 minggu lagi udah tumbuh. Oh gitu. Iya, Dengan begitu mudahnya. Gampang ini mainnya akan tumbuh subur tuh. Ini akan tumbuh banyak banget ini nanti. Wah, itu akan tumbuh sendiri. Jadi ketahuan kan kenapa Pak TB cinta banget ke istrinya ini. Jadi dengan tangan pun langsung tumbuh. Tidak hanya cinta, tapi kita tumbuhan. Kita geser. Kita ke sini. Apanya? Daun pepaya. Paya yang mini ya. Paya Jadi mini. lagi viral gitu. Lumayan. Enak banget nanti Mas. Nah, ini kangkung ini Sama banget. Ini kangkung. Oke. ini dua hari sekali bisa panen karena tumbuh terus. Ini kangkung apa sih yang di Lombok yang buat di plecing? Oh, plecing ya, kan kacang panjang kalau plecing. Iya. Oh, Ini kan juga begini, ini panjang-panjang. Ini Karena panjang. plecing itu tidak di semua tempat bisa katanya. Iya, dan ini kan dia batangnya panjang tapi lembut banget Mbak. Jadi kalau di plecing gitu enak banget. Jadi kan ini nanti disimpan videonya di YouTube gitu ya. Nanti kita akan nyusun kangkung plecing, Iya. kemudian sayur Aceh, daun kari, kemudian ada sayur minta semuanya pasang di sini. Sini sayang. Sudah pada ini kita mau lihat bonteng. Bonteng. Saya mau ke bonteng. Sini. Laura Bonteng, teman-teman SMP saya yang mengikuti Merak. Ini karena kita kawasan belakang. Namanya juga rumah orang kampung. Iya. Jadi Kampung tapi kayak gini kalau mau lagi ke bawah, kota banget. rumah orang kampung. Sini. Oh ini apa Mbak? Ini yang lagi bunganya Jangan apa? itu, ini Mbak, lihat. lagi bunganya apa? Ini nggak tahu tumbuh sendiri. Oh, tunggu sendiri. Heeh. Ini dia. Sini. Deketin. Ini yang diviralkan itu. Ya Allah, panjangnya bagus banget. Boleh nggak sih masak tadi karinya pas ini udah masak, jadi ini ada. Boleh. Ini kira-kira berapa hari nih, Prof? Nggak tahu ya. Enaknya Wangi sih loh. kalau di sini Udah wangi loh. Udah wangi loh. Dia menunggu kalau begini kan lebih enak dia. Apa sih namanya? Pecah ya. Dia akan merekah Yes. di pohonnya. Dan kalau dicium wangi. Wangi ini. Jadi kalau saya tuh kalau itu bonteng, dicium dulu, Prof. iya. Ada wangi, berarti dia biasanya manis. Bonteng. Ini banyak sekali. Ini juga ada nih buahnya nih. Nih ada buahnya. Jadi dia akan tumbuh di sela-sela nih. Ini Wah, sepertinya bisa dibawa pulang karena sudah Belum, Prof. Belum, Prof. Masih hijau, Sudah? Prof. sudah. Jadi Serius? ini Emang dia warnanya hijau? Hah? Ini besok udah matang. Wow. Ini sudah kuning. So this is my lucky day. This is for me. Yes. Thank you, sir. Thank you, ya. Oh ya Allah, ini ya udah empuk, Mbak. Udah empuk. Besok juga udah matang. Jadi emang feeling ya aku kesini grebek sebenarnya bukannya ngelihat pertama pengen yang sudah matang. Terus Nanti nanti dapat ya. ada di dalam karena tadi habis panen buah. Sudah merekah. Nah, Ini berapa terus hari, Prof? biasanya Ini berapa minggu juga- nih, Prof? Kalau ini tumbuhnya. Oh iya, enggak. Karena nggak tahu ya, tiba-tiba Tapi nggak udah ada besar. kayak gini ya. Iya, maksud saya sebenarnya kita perempuan nggak yang begini-begini nggak usah mesti trik khusus yang bagaimana Harus pakai gitu ya, loh. harus pakai apa? Pupuk segala macam gitu ya, nggak usah repot. Ini hanya tumbuh di sela-sela konblok. Iya. Nah, akhirnya jadilah begini nih. Masih banyak sekali nih buah-buahnya itu.
Nih, this is my lucky day. This is my lucky day. Thank you, Oke. Profesor. Terus mau Berdiri yang ya, yang lihat ya. Tapi yang gede nanti kita buat sambil masak tadi ya daun kari ya. Sama plecing, kangkung, ya, lombok ya. iya, Kan boleh. ada di Lombok masalahnya. Pak TB maaf ya, saya untuk sini lagi. Kita ambil Ini ya. Kayaknya di sini aja deh. Banyak ngobrol di sini deh. Jadi sambil nungguin, saya mau lihat lagi deh. Tadi bikin dulu ya Prof. Jadi kalau orang Aceh katanya nggak boleh dapur masak diliatin ya katanya ya. Apa katanya? Karena dapurnya dapur orang kampung, jadi Banget dapurnya. dapur orang kampung, jadi semuanya ya begitulah. Ya. Emang katanya kalau rumah sih nggak boleh diliatin ke publik ya, karena itu private ya. Jadi kita bikin ini dulu tadi profesor bikin sih bonteng tadi. Jadi kalau ini untuk dibawa pulang oleh saya. Jadi ini apa Prof? Ininya Prof? Bontengnya apa isinya Prof? Cuma pakai sirup Ya. sebenarnya kalau pakai selasi juga enak enak ya? atau pakai gula. Kalau di Aceh itu ada sirup namanya sirup kurnia produksi Medan, tapi saya tadi nggak ketemu sirup kurnia. Jadi sebenarnya dia sama kayak koko pandan, tapi apa ya, dia wanginya khas gitu. Pas ya. Ada sih di sini Boleh juga coba ada. nggak? Belum sambil nyoba nggak sih Prof? Saya mau cuma ngeliatin doang nggak nawarin. Kayaknya ada yang belum makan deh. Aduh kasihan. Tapi ini tahu nggak? Ini dipecah, dioblok-oblok aja sama. Gitu. Iya. Kalau aku bikinnya gini Prof, aku bikinnya di apa? Pakai sendok? Iya, Kasar dikerok aja, gitu. kerok. Iya. Kasar. Cuman disik-sik gitu ya. Terus didiemin pakai gula. Iya. Gulanya campur. Nggak Nggak usah air usah pakai kue. air. Iya, jadi keluar ininya itu enak juga. Jadi kalau ini pakai sirup ya? pakai sirup tadi kita esnya belum keras tadi, jadi pakai air kulkas aja. Tapi wangi banget, udah kerasa wangi. Bu, ibu juga Bu. Kalau orang sini bilangnya borok sikut kan. Oh itu. Borok sikut itu yang bikin sendiri dan makan sendiri Kak. Lah kan memang kita berdua emang. Baunya wangi banget. Ini yang dari sini ya, Prof. Yang tadi pagi diupdate. Sedot. Dan emang sebenarnya kelebihan bonteng suri itu, timun suri itu dipakai apapun itu tetap enak ya, karena memang ada khasnya itu ya. Rasanya jadi ini insya Allah karena kan itu udah muncul lagi yang kecil-kecil. Kayaknya sampai puasa insya Allah nanti Ada rezeki bonteng. Jadi Pokoknya masa nyari pasar ibu-ibu itu menang banyak deh, hemat, hemat. Nah, bicara ibu-ibu tadi ya. Nah, ini yang sambil makan bonteng ini sebenarnya saya mau mengulik agak lebih jauh tentang multitasking, karena sebenarnya ini adalah tantangan kami kaum perempuan, kita semua kaum perempuan Prof, bahwa kadang-kadang harus ada yang dikalahkan, karir yang dikalahkan atau keluarganya yang tidak jadi prioritas gitu. Nah, beliau ini ya sahabat-sahabat kalau belum tahu, nanti saya datin nih aktivitasnya, banyak banget apa di sini ya nanti ya, pokoknya saya datin tuh capture saya dari YouTube-nya, dari Facebook beliau yang banyak banget, saya akan datin di sini. Sama di Piuku juga banyak. Piuku juga banyak. Jadi banyaknya beliau ini luar biasa, meskipun sibuk tapi dedikasinya untuk UMKM, social workingnya juga jalan. Mungkin itulah karena beliau akhirnya jadi orang sukses juga ya Prof. Nggak tahu ya sukses apa enggak lah, pokoknya penting bermanfaat aja sih. Kita kalau mengukur sukses enggaknya nggak tahu ya, yang penting bermanfaat. Itu aja. Itulah kenapa saya mencintai beliau banget. Nah, bicara multitasking Prof, dulu awal-awalnya akhirnya sesibuk sekarang itu gimana sih Prof? Pasti kan dukungan Pak suami juga ya, Pak Dede ya. Iya. Saat memulai tuh saya mau gini tuh izin dulu ke suami atau diskusi dulu, atau suami bilang kamu harus begini gitu Prof? Satu Mbak, rahasianya ini baru ngomong ke Mbak loh. Iya. Kata suami saya, kan kita menikah muda nih. Oh, umur berapa? Dua-dua. Oh, baru lulus ya. Baru lulus. Bapak Dede ngeliat di depan, udah ada mahasiswa cantik ini. 2-3 udah punya anak. Dan tapi saya tidak merekomendasikan juga sebenarnya menikah muda kepada orang, karena memang benar-benar harus tahan banting terutama secara finansial. Bohong, nggak butuh finansial itu bohong. Ya. Iya. Pak TB juga umur berapa waktu itu berarti? Dua-dua juga. Oh, seumur ya Prof? Baru lulus, bareng-bareng lulus. Jadi memang benar-benar memulai dengan perjuangan. Kalau Pertamina memulai dari nol, kita dari minus. Jadi memang apa ya? Kadang-kadang juga kalau dipikir sekarang kok bisa ya, karena kalau disuruh mengambil keputusan yang sama sekali lagi pada saat ini belum tentu saya mau,
karena perjuangan itu cuman satu, pada saat awal bukan berkarir sih, karena saya tidak terlalu yang kepengen berkarir, enggak, kepengennya seimbang aja, enggak terlalu yang harus A, B, C gitu ya, nggak jadi ada dijalani aja. mengalir. Tapi Tapi yang tadi Pak, yang satu hal tuh apa yang tadi saya udah kata suami saya begini, kenapa kata suami? satu sih kata suamiku, pokoknya Umi nurut aja sama ayah. Insya Allah kalau nurut sama suami itu apapun yang diinginkan pasti tercapai. Dan Profesor Mutia sampai sekarang nurut sama suami. Apapun ngomong, kalau kata beliau nggak boleh ya enggak. Kalau kata beliau boleh ya jalan gitu, karena gimana kalau misalnya nggak boleh juga kayaknya langkah. Kita harus dari suami. Iya, kitanya nggak anteng gitu loh, jalannya nggak ringan langkahnya. Iya. Kalau misalnya ada hati yang ngegedek, saya apapun kalau suami seapapun kerjaan, kalau suami bilang jangan, ya sudah, nggak diambil, udah. Walaupun gimana gitu, ya Karena sudah. itu juga pemikiran dua otak gitu ya. Kalau kita kan kadang-kadang kalau Iya. kita sendiri kan kita ragu ini benar apa enggak, itu ada. Karena cowok juga kan biasanya sudah punya intuisi sendiri Yes. ke depan itu gimana, Iya. banyak akan memberikan manfaat atau Itu jadi resep pertama adalah ikuti apa kata suami. ya. Ya. Nah, kan kalau Islam begitu. Begitu. Cuma kadang-kadang kita kan suka ngengkeng gitu kan. Iya. Maaf Pak suami. Terus kemudian tadi yang Mbak bilang bahwa saat Mbak menjalankan sesuatu tuh pasti kan diskusi dulu atau Mbak ini kayaknya klien saya bagus nih, kalau saya misalnya kayak Mbak buka baby shop gitu ya di tengah kesibukan Mbak, itu tuh hasil ide Mbak dulu atau Kita nggak bisa jalan sendiri tanpa dukungan suami. Jadi Ya. saya tidak ada seujung jarum pun yang saya sembunyikan dari suami. Suami juga begitu. Jadi intinya itu adalah komunikasi, karena kan keberkahan kita berkeluarga kan begitu. Betul. Iya, ngapain mau cari apa gitu. Betul. Nah, Jadi multitasking itu baru bisa berhasil menurut seorang profesor Mutia adalah dengan restu dan diskusi dengan suami. Iya. Oke. iya. Minta doa sama orang tua. Udah, itu aja minta. Umi aku udah nggak ada. Aku suka sih loh kalau beliau update tentang Umi ya, karena kan kadang video call gitu ya. Ada umi saya di Umi. Aceh, sehat selalu ya. Hebat. Nah ya artinya berarti memang apapun yang dilakukan tuh harus diskusi dulu dengan pak suami dan restu orang tua. Iya. Karena itu adalah kunci. Mungkin kalau sekarang sudah berkeluarga tidak semua dengan restu orang tua, yang udah pasti kan suami. Karena kan haknya sudah berpindah ke suami. Betul. Oke. Terus bicara masalah multitasking tadi, izin suami udah ada dapat nih. Tapi kadang-kadang perempuan akhirnya kan seringkali dibenturkan dengan kondisi dia harus memilih gitu kan. Padahal sebenarnya bisa seimbang gitu. Nah, kalau sahabat-sahabat belum tahu tentang Profesor Mutia, mangga diikuti Facebook beliau, Mutia Ismail. Itu banyak banget kesibukan beliau. Tapi meskipun sibuk seperti itu, beliau tetap masak. Iyalah. Ya. Kemudian tetap juga tadi tuh, kalau tadi kita sudah lihat tadi Masih awal ngurus kebun, ngurus masih kebun, ngurus meskipun bunga. bilangnya dilempar tapi tetap aja kan dirawat gitu Masih kan. ngurus ikan cupang. Ikan cupang ada di ya di dia musola tadi ya. Gitu. Jadi nah Masih ngurus ayam, tapi kemarin ayamnya mati kena penyakit. Kena Jadi ya udah penyakit. di stop dulu ayamnya. dan meskipun sibuk di kampus dengan berbagai macam aktivitas sebagai profesor guru besarnya, beliau tetap punya usaha baby shop 2 ya? 3 kan? 2. Sebenarnya karena memang Disatuin. sibuk, iya disatuin karena Iya, memang iya. ya untuk ekspansi itu lebih susah karena kita kan waktu nggak bisa usaha itu kalau nggak kita sayang, nggak kita tengok itu jangan berharap Waktu itu dan akan juga mungkin bertambah. COVID kemarin juga pengaruh kali ya. Kan makanya ada koalisi ya. berpengaruh. Oh, Tapi jadi- memang oke. itu sudah disewain sebelum COVID karena saya pikir ya udah disewain aja, itu kan jauh lebih aman. aman ya. Mbak, menjelaskannya agak banyak dong, aku belum menikmati. Tapi enak banget kalau serius. Nah, Prof, tadi tuh masalah bisnis juga ya. Nah, menurut Profesor, dengan banyaknya kendala di kaum perempuan nih, akhirnya tadi banyak yang memilih akhirnya lebih fokus untuk keluarga, dan kalau aku misalnya melupakan mimpinya untuk menjadi seseorang sebagai dia gitu. Dan misalnya aku kan di komunikasi, kemudian aku mengembangkan komunikasi aku gitu. Nah, menurut Profesor Mutia untuk teman-teman sahabat-sahabat perempuan kita di luar sana tuh yang biar ada bisa seperti Profesor Mutia, karir bagus, keluarga juga bahagia, kemudian bisnisnya Alhamdulillah. jalan gitu kan, tanah di mana-mana. Astagfirullah. Kamu ngomong dekat gitu kan. Terus apalagi banyak hal, tapi tadi tetap balance, tetap bisa tadi masak segala macam. Apa sih kiatnya, Prof? Sebenarnya satu sih itu kan apa ya? Agak Sebenarnya panjang ya, Prof, ngomong. Aku mau minum ini, Prof.
Sebenarnya perempuan itu semua bisa kita kerjakan, yang penting kita mau mengerjakannya. Intinya hanya itu gitu loh, mau nggak kita mengerjakan gitu. Cuma kan kadang-kadang kita Jadi- terkendala tadi, terkendala Apa? waktu, kemudian terkendala Apa waktu 24 jam semua orang Kenapa sama ya. sama waktu kita, waktu mbak, waktu cuma tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut. Jadi kadang-kadang kita berpikir hari ini begini, hari ini apa sih yang sudah kita berbuat bermanfaat. Yes. Kalau misalnya ada waktu nganggur apa, ya Allah, saya kadang-kadang merasa berdosa gitu. Aduh, kadang-kadang suami juga suka marah. Kadang-kadang saya nggak pernah tidur siang. Kadang-kadang kalau misalnya lagi anteng gitu, lagi kayak gini libur, saya kadang-kadang iseng-iseng rebahan, kadang tidur. Bangun itu seperti merasa berdosa. Saya dimarahin sama suami, nikmatin aja katanya. Kalau lagi tidur nikmatin aja. Tapi kadang saya, ya Allah, kok waktu dipakai tidur ya? Karena mungkin sudah terbiasa. Padahal sebenarnya bukan untuk yang berat-berat sih. Paling, aduh kalau saya nggak tidur, saya udah beres cabutin rumput, atau sudah ngeberesin bunga, sudah nyusun buku, atau sudah beres-beres piring, ya gitulah, yang ringan-ringan aja sih. Tapi tetap ada manfaat meskipun kecil Ya, gitu ya. ada artinya progres gitu loh. Nah, jadi apa ya, tidak banyak habis waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Jadi Jadi saya juga termasuk di satu Gemblek. enggak fokus pada hal-hal yang produktif. Yes. Jadi saya termasuk yang dibimbing beliau, bukan dimarahin. Enggak sih, di Dimarahin. rumah produktif banget. Tapi tenaganya 24 jam. Beliau Masya juga bilang gini, Allah. Mbak Ira, enggak, kenapa jangan semuanya fokus gitu kan. Nah, Iya, harus. yang sosialitas gitu kayaknya mungkin perlu ditinggalkan deh mulai dari sekarang. Sudah, iya Prof, aku udah begini gitu. Jadi kita memang kita ada kerjasama untuk pembinaan, tapi ada sisi lain di mana Ya. saya juga menjadi semakin dewasa gitu kan, dalam melihat sesuatu harus ceria, Tapi berkualitas ya. tapi bagus, semua orang punya sisi positif. Ya, Tapi maaf nggak ya. lihat Mbak, Maaf sisi ya, Mbak. sisi Enak positifnya banget itu loh, ya. apa? Ini jiwa sosialnya itu luar biasa. Jadi Kan, ucap. Mungkin saya belum bisa seperti itu ya, belum, maksudnya. Tapi kan kita bisa lewat yang lain gitu. Iya, Nah, iya. jadi apa itulah apa yang sudah, sesuatu kebaikan yang sudah kita miliki itu dengan tenaga kita, ya sudah kita jalankan aja selagi memang itu sebenarnya kan yang kita kerjakan sekarang bukan hal yang berat-berat Mbak. bukan berat, tapi memang memakan waktu kadang. Iya. Gitu ya. Kadang Mm-mm. itulah kemudian menjadi sebuah tantangan kita Iya. sebagai perempuan. Ya. Ada yang dia bisa memilah Nah, dengan tegas Nah. gitu kan, mana yang aduh kalau cuma makan-makan doang Nah, murah enggak, gitu ya. bisa Nah, enggak? aku udah Kalau- mulai sejak aku mengenal dirimu itu Prof. Mm-mm. Jadi aku mulai mengurangi. Makasih ya Prof. Makan-makan udah di rumah aja sama anak-anak. Iya. Walaupun beli nasi uduk tapi makan di rumah. Iya. Itu misalnya nggak sempat masak, kita beli nasi uduk rabek atau apa, makan di rumah itu nilainya berbeda. Beda. Tapi kalau saya memang jarang sekali jajan. Iya, iya, Jadi iya. secapek apapun, Masak karena di rumah ya. jadi kalau hari libur begini kita udah di meja. kalau hari libur begini itu semuanya udah pok taruh di Iya, kulkas. iya, Jadi iya. besok tinggal keluarin. Jadi pada saat butuh itu sudah ada gitu. Jadi sebenarnya simpel sih, nggak sulit. Makanya kenapa Dan tadi sulit? sulitnya mungkin dalam menentukan prioritas. Kadang tantangan para ibu-ibu nih ya, misalnya karena tidak enak, tidak enak, akhirnya Ah, mengerjakan iya. semua. Nah itu yang kadang-kadang Iya, butuh iya. sebuah ketegasan Iya, iya. dan sebuah kemampuan dalam tanda kutip untuk kita tadi memilah bagaimana mana yang produktif, mana yang kira-kira kita hampura tidak bisa kita ikuti iya, gitu loh Prof. iya, Artinya iya. kadang-kadang kan kita perempuan ini karena tidak enak akhirnya semua diikuti. Padahal sebenarnya Karena tidak perlu. perempuan itu sulit untuk mengatakan tidak, Ya itu ya. sulit untuk menolak. Nah, Prof, ada kiatnya, karena saya lihat loh, setiap ibu tuh punya kelebihan, tapi kadang-kadang akhirnya tidak terlihat karena tidak berat untuk mengatakan tidak, gitu kan? Ada kiat nggak Prof biar produktif Profesor Mutia? Sebenarnya produktif saya apa ya? Saya nggak produktif. Dia pengen makan yang ini. Maksudnya, tapi yang sudah pasti itu. Nih ya, kalau mau tahu ya, kita lagi ngisi acara tuh, tapi dia lagi sambil ambil nguji kalau nggak salah Iya. kita. Ini hotel apa tuh? Mbak duluan ya gitu. Saya lagi nguji dulu. Hah? Itu. Prof, serius? Oh, itu biasa. Laptop, tab, HP, nah Terus itu sambil udah mengawai. biasa. Sambil ini, itu udah biasa. Tapi Ya, sih ya, ya. sebenarnya ada skala priority. Mana yang memberikan manfaat bagi kita, bagi sekeliling Mana yang kita. tanggung jawab Jangan- juga ya. Tanggung jawab juga. Jadi nggak kalau misalnya semua juga kita tanpa ada
skala priority kita nggak bisa menikmati hidup, Mbak. Nggak Yes. bisa jalan-jalan, Betul. nggak bisa. Saya punya sahabat workaholic banget ya, libur juga kerja gitu kan. Ya udah, maksudnya nggak usah dari hidup gitu. Akhirnya sakit covid. Maaf ya. Ada deh. Ketawain aja. Nah terus tadi Mbak sebagai perempuan lagi nih, kita dari perempuan, karena terus terang saya itu sangat terinspirasi dengan beliau ya. Meskipun dengan berbagai multitaskingnya, anak-anaknya hebat-hebat. Kemarin Faiz ya alhamdulillah jadi dokter ya, kemudian Ara lagi ngambil apa sih? Sebenarnya masih kuliah, Udah ya, sama sebenarnya fakultas kedokteran juga ya. Terus yang Angga sekarang kelas 1 SMA. atau SMA. Jadi anak-anaknya saya kan sering kepo dengan FB beliau ya, karena sering jadi inspirasi saya. Oh gini-gini jalan terus. Nah satu lagi, meskipun dengan seabrek itu beliau tetap jalan-jalan, tetap menikmati hidup. Kenapa sih Prof tetap menyiapkan waktu untuk liburan? Karena cari waktu untuk anak-anak itu susah. Untuk papa, untuk Pak suami. Cari paling kenapa mesti jalan bersama anak-anak? Karena paling enak kita untuk diskusi dengan anak-anak. Quality ada time-nya ya. Kita nasehatin mereka, Yeah. ngomong dari hati ke hati dalam satu mobil, itu hanya pada saat jalan-jalan. Karena kalau di rumah pasti mereka sudah dengan aktivitas Dengan masing-masing, handphonenya. di kamar Anak masing-masing, saya. kuliah masing-masing. Jadi paling efektif itu adalah kita kumpulin di mobil, dan di mobil itulah kita saling berceramah. Kadang-kadang mereka juga udah tahu ini pasti sesuatu ada yang mau disampaikan sama Umi nih, sama Ayah nih katanya. Mereka udah siap-siap. Apa ya temanya hari ini? Apa ya temanya hari ini? Tapi saya rasa itu harus dipaksakan, kalau kata saya harus dibiasakan, karena waktu mereka sebentar lagi sudah menikah. Betul, Kemudian betul. mereka sudah pergi, sudah bekerja, dan pasti waktu mereka itu dengan kita itu sedikit. Betul. Sama kayak kalau aku sih, kalau time aku pasti di driver. Iya, iya. Makanya aku tuh sesibuk apapun pasti waktunya tuh aku Iya. coba atur. Aku tetap bisa jemput anak Mbak, karena di situ aku bisa ngobrol. Kalau di Ya, rumah nggak bisa. udah pada pegang Nggak handphone, bisa, kemana nggak udah bisa. masing-masing. Tapi kalau di mobil kan terpaksa mereka dengan Iya, emaknya ya. walaupun dengan terpaksa mereka dengar. Iya. Gitu. Terus mereka seneng sih, kadang-kadang sampai ada yang nangis sambil curhat di mobil Iya, gitu ya. Karena di situ quality time kita, kadang dengan situasi banyak handphone merajai di rumah gitu. Makanya kata ayahnya, lebih kecil mobil kayaknya lebih enak karena lebih fokus Iya. dengan Iya. Nah kayak mobilku di depan Ya. belakang Nah. 10 meter. Gitu. Jadi oke, jadi gitu ya Top ya. Jadi prioritas ya. Kemudian tegas dalam memilih mana yang produktif, mana yang enggak gitu. Tapi bagi perempuan prioritas utama itu adalah keluarga, karena kita menyiapkan investasi. Investasi kita apa itu anak-anak. Iya. Kadang-kadang tapi saya alhamdulillah ya, saya juga punya beberapa sahabat kalau kita lagi rapat bareng. Maaf ya saya mau jemput anak. Ya. Dan mereka memaklumi. Gitu kan, karena ya saya bilang memang saya kayak gini untuk anak-anak gitu kan, ya kan Bro? Ya kan, jadi ya itu, jadi tadi menurut Prof dulu ya, pentingan keluarga dulu gitu, terutama anak ya, karena kan anak adalah investasi Sebenarnya kita. begini sih Mbak, kan kita orang muslim ya. Insya Allah kalau di rumah tenang, suasana rumah udah tenang, Kayak gini ini nih. priority banget. Kalau misalnya jadi duduk begini, jadi sebenarnya kalau kita suasana di rumah sudah tenang, insya Allah di luar juga pasti udah tenang. Kita bisa ketawa lepas tanpa harus berkamuflase dengan diri kita sendiri. Jadi bagaimanapun bikin dulu suasana di rumah tenang supaya kita punya energi ya, punya energi yang luar biasa. Karena perempuan itu kalau udah hatinya di rumah tenang, dia sampai jam 12 malam, jam 3 malam juga masih kuat untuk bekerja Dan bersinar. kan banyak orang jutek ya, kalau keluar rumah. karena rasa jutek juga. Enggak, artinya gitu loh kan, karena mungkin di rumahnya banyak masalah. Iya, jadi saat keluar susah. selesaikan dulu permasalahan, maksudnya amankan dulu di rumah, keadaan di rumah segala macam, insya Allah kita penuh energi. Setuju. Coba kalau kita sehari aja perempuan mengkerut, ya Allah, seisi rumah sampai pohon-pohon kayaknya layu deh. Betul gak sih? Betul. Masak juga kagak enak. Bangun. Kalau misalnya bagus sayang gitu kali gitu. Enggak juga sih. Apalagi kalau slow deh juga. Jadi gitu sahabat-sahabat, sebenarnya tidak ada yang berat ya menjadi untuk melakukan peran multitasking untuk perempuan. Enggak sih. Nggak ada yang berat. Justru berat itu karena mengeluh, itu aja. Yes, itu tuh Bro. Berat banget. Mengeluh itu makan aja kalau kita keluh capek gitu loh. Setuju. Karena mengeluh yang bikin capek. Betul. Dan Kok kenapa? mikir sih? Enggak gini, karena gini Bro. Jadi banyak ibu-ibu kenapa jadi pengeluh? Aku
sadar, jadi kan aku senang ya. Ternyata senang itu kan pakai dangdut tuh kan. Nah dangdut itu mesti penerancak, lagunya lagu Happy. lagunya lagu desperate kayak misalnya aku mencintaimu tapi kau tidak mencintai. Oh jangan begitu. Banyak kan lagu dangdut itu orang. Iya, tapi kan yang carinya yang apa sih, kan ada musik-musik yang memotivasi. Kalau gitu. kalau lagu dangdut kebanyakannya prof, makanya kenapa sih kalau kenapa sih teman-teman gue banyak kan pada suka galau. Aku perhatikan musik-musiknya rancak. Nah, cuma isinya Isinya. isi musiknya itu makanya aku nggak pernah nyanyi yang lagu-lagu yang Iya. karena tadi itu ya itu salah satu Mendek- membuat mental kita itu negatif gitu loh, berpikir negatif gitu. mengeluh Iya. gitu kan. Kan ada kan yang kemarin itu salah satu sinetron apa tuh yang di YouTube itu akhirnya apa? Oh iya. Suaminya baik-baik aja, orangnya udah curiga suaminya nggak Iya, begitu iya, karena iya, dia iya. over dia Iya tuh layangan. jadi orang berpikir begini, sesuatu hal yang buruk terjadi diulang-ulang akhirnya dia curiga makanya jangan bawa aura negatif, bawanya aura positif. Aku kan suka banget sama itu ya. Aura positif. Prof, aku kan suka banget sama pemainnya ya. Cuma untuk pertama kalinya aku tidak nonton sinetron, aku tidak nonton film itu. Enggak suka juga. Karena Nggak aku suka, nonton nggak. cuplikan-cuplikannya itu membuat kita akhirnya terdrive untuk mencurigai. Enggak, tapi memang itu Kurang bagus ya. secara etika itu paling jelek seluruh dunia. Kenapa bisa lolos? Enggak bagus. And then tau nggak? tidak. Ternyata baru tahu banyak adegan itunya loh. Vulgar Iya, banget. iya, nggak bagus. Itu pokoknya paling kok bisa lolos gitu sama apa lembaga penyiar ya. Iya. Itu nggak mendidik banget lah gitu. Jadi Oke, sudah. Tapi kalau yang ikatan cinta masih nonton nggak pernah. nggak suka. Pokoknya sebenarnya kita orang-orang rasional itu pada Iya, saat tahu itu iya, udah iya. dibohongin udah Udah enggak sih. Masih Jadi aku banget. suka itu nggak terlalu banget juga sambil lalu lah, tapi Sinetron ya, apa sih kita viral? kan iya, Kita kita kan orang-orang rasional. Biasanya kalau orang-orang rasional ya nggak terlalu begitulah, malah menghabiskan waktu, yang rugi kita juga. Nggak sih, Oke. nggak suka yang begitu-begitu, malah lebih senang nonton yang apa tuh, yang positif, Iya, yang iya, bisa iya. memberikan sesuatu yang positif. Itu kan ada tuh ya, kayak misalnya warga Nigeria. Saya kalau YouTube suka nonton itu, misalnya orang-orang daerah miskin, wah mereka dengan segala keterbatasan tapi bisa membangun keluarga bahagia gitu kan. Ada kan yang positif itu. Iya. Satu lagi aku senang nonton, ada ibu-ibu orang Turki itu natural cooking. Jadi rumahnya kayak gini nih, kebun di Turki, daun-daunan, bunga-bunga itu bisa jadi infusing water. Jadi Oh, dia gitu. dari alam gitu. Gitu ya. Jadi seneng itu, jadi ala-ala kampung alami. Itu berpengaruh kepada mindset kita berpikir. Maka terus jangan suka nonton orang-orang yang jet set, yang apa. Itu juga kadang-kadang nggak terlalu bagus juga ke Kita ya. dengan gaya hidup mereka. Minimal kita akan menggibah. Masa sih bisa beli harga semahal itu? Uangnya dari mana sih? Nah, nggak usah dipikirin Atau gitu. sebenarnya nggak apa-apa juga sih Prof. Kemudian kadang-kadang kita kan menjadi bahan untuk julitan orang gitu. Jangan lah. Nggak, artinya gini, maksudnya kadang-kadang kita perlu juga melihat sesuatu yang di luar dunia kita gitu. Atau dia cuma kayak gitu doang kok. Gitu. Nggak apa-apa, tapi jangan kebawa. Iya betul. Jangan betul. kebawa. Dan terbawa Misalnya ada sekarang. pola hidupnya gitu ya. Sekarang hati-hati bagi perempuan dan pelaku UMKM. Sekarang banyak sekali seminar-seminar yang mengatakan, ayo ikut, dalam sebulan Anda akan mendapatkan 1 miliar. Wah, ikut ini, itu uang ya. ini Falas gitu. ya. Falas ya yang lagi heboh gitu. Tidak akan berkah dan tidak akan kaya kita tanpa kerja keras. Udah Dia gitu. dia kayak judi sebenarnya. Kalau Yes. lagi naik bunga, Yes. dia beli dan Yes. turun, dia turun gitu kan. Istilahnya seperti ini, kita pegang sertifikat tanah tapi kita nggak tahu tanah kita ada di mana. Gitu loh. Sama seperti Bisnisnya nggak pasti ya. kita pegang surat nikah tapi kita nggak tahu suami kita yang mana. Waduh, gawat banget kalau itu ya. Iya kan sekarang Iya, iya. sertifikat Bisnisnya kan iya, virtual masalahnya. virtual. Jadi nggak usah lah, pokoknya kalau misalnya kita mau istilahnya begini dalam Islam itu, kalau kita keluar keringat ya insya Allah ada Itu yang akan rezekinya. kita Dan ambil itu ya. paling berkah, sekalipun itu tangan kita sampai terluka, apa tuh namanya, ada apa itu namanya simba, kapelan ya, atau misalnya kaki kita sampai bagaimana, insya Allah itu jauh lebih berkah lah. Pokoknya jauh-jauhin lah usaha-usaha begitu ya. Nggak Jadi akan- beliau ini sampai dulu cerita sampai nangis cerita ke saya pada saat dulu awal-awal nikah itu yang tadi beliau bilang, beliau jualan dari kelihatan penuh
mie-nya taruh di depan, dus-dusnya taruh di belakang biar kelihatan penuh warungnya ya. Padahal warungnya cuma diisi dikit ya. Isinya dikit. Tapi Jadi, kelihatan penuh triknya. Dus kosong itu diisolasi, di dalamnya itu ditaruh batu terus disusun-susun. Yes. Karena kalau nggak ditaruh batu begitu angin dia akan terbang. Terbang. Jadi jangan lihat siapa Profesor Mutia sekarang. Karena Sekarang juga masih biasa kok. Enggak, Masih ke artinya- pasar kelapa. nggak artinya orang Masih kadang-kadang bersih, melihat kita sendiri. seperti ini adalah sesuatu yang instan. Padahal kita juga bernangis-nangis darah juga untuk mencapai sesuatu Dan yang sekarang kita- juga masih bernangis-nangis darah juga. Ya, cuma kan prosesnya udah berbeda. Iya, iya. Kan Maksudnya kita nggak tetap mungkin punya rumah proses. sebesar ini gitu ya. Oh ya, ya kamu boleh ngomong kalau tidak bekerja keras kan gitu kan. Oh ya, nggak boleh ngomong. Nah, artinya segala sesuatu tuh memang bisa terwujud kalau kita bekerja keras sampai kapalan tangan. Gitu kan? Iya, iya pokoknya harus Semua harus kita lakukan. Dan sekali lagi tentang multitasking, juga sahabat-sahabat jangan pernah ragu untuk melakukan sesuatu ya Mbak. Halo Pak, TP, ada Pak suami tercinta. Nah, tadi lagi keluar beliau. Biasa Prof, lagi ngerebek rumahnya Profesor Mutia. Jadi untuk sahabat-sahabat, hayu. Oh iya sekali lagi Prof, kan lagi orang sudah mulai naik lagi nih usaha. Ada saran nggak untuk sahabat-sahabat perempuan untuk mulai usaha apa biar survive? Sekarang udah mulai bagus. Iya, Alhamdulillah. Apa namanya semua sudah mulai tumbuh lagi ya Mbak ya. Kayak dulu kita pertama-tama berjuang gitu. Memang Ini kita 2015 ya kita Oh, mulai itu video bagus ya. banget. Terus Alhamdulillah. sudah mulai tumbuh gitu. Tiba-tiba kan kena pandemi turun, ya wajar lah kita ambil hikmahnya Iya, aja gitu. karena hampir semua juga Ya semuanya terdampak ya. bukan hanya kita. Pada Oh, akhirnya pada ini saat belas keempat loh ini. pada saat seperti itu kita berpikir yang penting sehat, yang Yes. penting kita semuanya selamat gitu loh. Nah sekarang moga-moga sudah tidak ada lagi pandemi, atau misalnya kita kan sudah lebih Bismillah ya, bukan mendahului. Moga-moga Allah sudah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita sudah lebih survive. Nah udah mulai Bismillah sih, sekarang udah mulai. Apapun bisa dilakukan ya, tapi mulai dari hobi kali ya kalau yang baru memulai ya. Sesuatu yang nggak bikin kesel, karena kalau udah bikin kesel kita susah cari rezeki. Jadi memang sesuatu yang bikin kita happy, sesuatu yang bikin kita senang, sesuatu pada saat kita cari rezeki tapi hati kita juga senang. Karena berdagang itu kalau niat udah nggak bener, hatinya udah mendengkel, kemudian sudah banyak mengeluh, akhirnya bukan lagi doa yang muncul di situ, malah keluhan-keluhan. Nah, Dan itu- nggak akan lama tuh pasti. iya, dan itu kan akan menghasilkan energi positif, negatif. Pada saat energi negatif itu sudah keluar, ya sudah gitu loh, itu akan mulai muncul males dan sebagainya. Jadi tetap dipertahankan itu bahwa apa ya, ceria terus lah, energi positif, senang terus. Karena kalau kita jadi pembicara kan kita itu mengenai jas kita sebenarnya ya. Enggak Mbak, Enggak. saya itu kalau olahraga misalnya di KJ 2 kali putaran itu udah ngos-ngosan, tapi kalau lagi keliling Tanah Abang 4 jam saya jalan saya tidak pernah capek. Itu ibuku banget Mbak. Nggak pernah di rumah capek. sakit, tapi kalau kata abang, Iya. kayak udah Iya. 13 tahun kita kalah. Iya, Sama ya. jadi itu Karena suka dengan karena suka. Iya, itu tadi. Karena suka. Sama misalnya kita bikin gorengan, ya memang karena kita suka gitu loh. Atau misalnya menjahit, ya karena memang sesuatu itu bikin hati kita senang. Kalau senang kan lebih plong. Betul, setuju banget. Jadi sebenarnya sederhana ya untuk memulai sesuatu usaha atau memulai sesuatu yang untuk Iya. kita jadi besar ya. Iya. Sesuatu yang kita cintai dulu. Iya, jangan terlalu berpikir yang berat. Memang usahanya berat. Bagaimanapun doanya harus kenceng, ikhtiarnya harus kenceng, karena yang usaha itu kan bukan kita sendiri. Kan banyak, bukan kompetitor ya. Banyak teman-teman kita juga Yang yang punya usaha mencari sejenis, rezeki yang ya. sama. Nah, itu bagaimana kita bersinergi terus memunculkan sesuatu yang khas, yang beda, yang kira-kira orang lain itu akan mengingat produk-produk kita. Gitu. Sip. Keren. Thank you Prof untuk motivasi trik sederhana tapi sangat mengena gitu kan. Yang Ini berapa sebenarnya jam? 4 jam ini kita. Ini apa 14 Prof. Tapi memang haus. Emang suasananya lagi panas ya hari ini, tapi Alhamdulillah. minum ini langsung nyes, enak Kasihan banget. yang banjir, moga-moga bisa segera Kayaknya sambil sudah- bersih-bersih. Udah sih Sudah surut bagus. tapi memang masih tanah numpuk. Iya. Oke, ada terima kasih kemarin dibantu lagi pada lagi nguji beliau lagi nguji.
Mbak, aku ya ikutan suruh gitu kan. Alhamdulillah gitu. Jadi itulah kelebihan beliau. Jadi satu lagi kelebihan beliau, meskipun sibuk tapi tetap memberikan social working, karena bagi kalau kami nih ya, social working itu mempermudah jalan kami dalam melakukan aktivitas juga ya sebenarnya ya. Saling sih sebenarnya. Saling. Sebenarnya gini loh Mbak, saya kadang berpikir begini, kita itu sebenarnya hanya bagian kecil sekali dari setiap perubahan peradaban Iya. dunia itu. Hanya kecil, enggak sih sebenarnya saya nggak pernah merasakan memberikan apa-apa, saya tidak pernah memberikan apa ya, walaupun murid saya di mana-mana, mahasiswa saya di mana-mana, saya tidak pernah merasakan memberikan apa-apa. Kenapa? Karena memberikan ilmu itu adalah kewajiban kita gitu loh. Tapi nanti secara tidak langsung itu memang Menjadi doa. akan menjadi doa, Yes. menjadi itu sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang berat itu, karena kita merasa memberikan sesuatu juga ya nggak memberikan, orang ini punya Allah semuanya, ilmu Tuhan. Jadi nggak ada kalau misalnya dibilang saya kadang berpikir kita hanya seujung kuku, bahkan nggak ada seujung kuku itu yang menyebabkan perubahan peradaban di dunia ini. Kita hanya bagian Kecil. Tapi artinya tapi dengan kecil menjadi insya besar. Allah akan menjadi kuat. Jadi itulah kenapa kita berdua nih kita suka banget bersosial working, karena tadi Salah meskipun satunya kecil itu. meskipun kecil Ya. tapi itu tadi Prof, aku juga alhamdulillah kok aku merasa banyak, aku dimudahkan banyak hal Iya, ya. iya, Karena tadi kita tanpa meskipun mungkin tanpa kita tadi orang-orang ngedoain kita dan apa yang kita lakukan. Itu aja sih sebenarnya. Itu sahabat. Jadi kalau lihat Profesor Mutiara bahagia, saya bahagia, ya mungkin itu bagian dari doa sahabat-sahabat semua kepada kita gitu, untuk kita terus bergerak. Makasih. Oke. Jadi bagian dari kita mau ngabisin dulu. Saya malu kan udah mau kelas kelima. Laura Bonteng. Laura Bonteng. Baru tahu. Baru tahu, tadi teman-teman SMP nanti saya mau Laura Bonteng. Makasih banyak nih Prof untuk waktunya, untuk tadi jalan-jalan kebunnya yang saya penasaran, pengen banget Nanti, ke sini. nanti bawa kemangi, bawa kangkung, bawa bonteng. Jadi insya Allah yang ke rumah saya itu seperti pulang dari kebun, bawa daun kari, ya kan? Supaya sebenarnya sengaja biar mancing, biar beliau masak. Saya masak. Kalau nggak ada teteh, kan nggak boleh ngambil pekerjaan orang, Mbak. Kalau bisa usahakan masak sendiri. Satu lagi triknya, setiap masakan ibu ada doa di situ untuk keberhasilan anak-anak. Kan kalau aku masak tuh banyak, Mbak. Ada masakan khusus Pak suami kan Padang, ada untuk anak-anak. Nah biasanya kalau aku anak-anak kan cuma goreng-goreng doang. Anak telur ceplok, Ayam telur biasanya. dadar, ayam Ayamnya- goreng. Ayam seminggu tuh kita bikin pakai bumbu, kita pasti-pastikin. Yes. Gitu. Jadi kalau anak sih pasti Lebih simpel sih. lebih simpel. Tapi kalau bapaknya tuh gotong royong karena ada sambal, Iya, itu sambal harus santan. macam-macam. Ada bang teteh gitu. Jadi ketahuan deh. Tapi saya mau bawa karinya ya. Nanti saya bawa karinya, siapa tahu bisa masak di Bisa campur. gampang. Jadi kalau masak ayam itu, ayam coklat setengah matang itu masukin Campur daun dari kari. uangnya ya. Nah, daun kari, daun pandan, Oh pandan juga. sama cabai hijau, Pandan ada potong-potong. juga. Nah, cemplungnya. Mantap. Oke, saya akan coba. Tapi saya lebih berharap sih diundang ke sini nanti sama Profesor Moti makan-makan lagi. Terus insya Allah. Oke, terima kasih ya Prof. Oke, demikian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Sarangnya. sarangnya. Sukses ya buat semua. Assalamualaikum. Semuanya.